Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, yang semoga dengan kenikmatan ini menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fikih ya. Fikih di bab al-bai'. Kita masuk di bab jual beli. Jadi semoga bisa menjadi dasar buat kita untuk dalam kita bermuamalah kepada orang-orang sekeliling kita, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti harus bermuamalah, tentunya dengan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita masuk di bab jual beli. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang definisi ya. Definisi adalah jual beli secara bahasa, dalam bahasa Arab jual beli disebut sebagai al-bai', yang sering disebut sebagai al-bai'. Nah, al-bai' secara bahasa artinya adalah menjual atau tukar menukar sesuatu. Ya, mubadalatul mal bimal ya, yaitu tukar menukar barang, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu disebut sebagai bai' secara bahasa. Kemudian secara istilah, menukarkan suatu barang dengan barang yang lain atas dasar sukarela. Yang pertama harus dengan didasari sukarela, dengan menggunakan alat pembelian yang sah, yaitu uang, atau dengan harta benda yang lain, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syarat. Jadi jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang. Kalau sekarang kita sering tukar menukarnya dengan sesuatu yang bisa dibelanjakan, yaitu dengan uang. Misalnya kayak beras dengan uang, beras dengan uang dengan makanan, dengan benda dan lain sebagainya, yang disertai dengan ijab dan qabul ya, harus ada ijab dan qabulnya menurut cara yang diatur oleh syariat Islam ya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah dijelaskan, baik itu yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran atau yang dijelaskan melalui Rasulullah SAW dalam keseharian beliau, dalam hadis-hadis beliau. Nah, kemudian itu tadi definisi dari jual beli. Kemudian dalil tentang jual beli. Nah, jual beli ini apakah boleh atau tidak? Mana dalilnya? Kan seperti itu. Di setiap kita melangkah biasanya kita selalu menanya dalil. Mana dalilnya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli boleh dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengharamkan riba. Nah, innamal bai'u mithlu riba. Kenapa di sini al-bai' disandingkan dengan riba? Karena itu tipis ya, hampir mirip. Bahkan banyak orang yang susah untuk membedakan mana jual beli, mana riba. Maka di sini itulah fungsinya kita belajar untuk kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang bai', mana yang jual beli, mana yang riba. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli boleh. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya.
Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil, memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Nah, baik itu seperti mencuri, merampok, kemudian menipu dan lain sebagainya, itu adalah cara-cara yang batil yang tidak dibenarkan oleh syariat. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Caranya apa? Caranya dengan tijarah, jual beli yang harus didasari dengan sukarela. Jadi dalam jual beli tidak boleh ada paksaan, dalam jual beli tidak boleh ada rasa nggak enak. Ya. Jadi jual beli harus sama-sama ridho, antara minkum. Jadi yang menjual ridho, yang membeli juga ridho. Nanti jadi ada keberkahan di dalamnya. Kalau salah satunya nggak ridho, nanti nggak ada keberkahan di dalamnya. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW, an Abi Sa'id al-Khudri, yaqulu qala Rasulullah SAW, innamal bai'u an taradin. Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhai. Jadi kalau jual beli itu harus saling meridhai. Kemudian di dalam hadis lain disampaikan bahwasanya ayyukas bi'atyab, hasil ataupun nafkah yang paling baik yang kita dapatkan itu adalah dari bai'ul mabrur. Jadi jual beli yang mabrur, yang berkah antara sama-sama ridho. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, menipu, kemudian membohongi dan lain sebagainya. Itu jual beli. Jadi jual beli secara umum, jual beli hukum dasarnya adalah boleh, karena di sini Allah membolehkan, wa halallahu bai'a, Allah menghalalkan baik, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hukum jual beli ada 4 macam, ada 4 hukum ya. Di sini para ulama menyampaikan bahwasanya ada 4 hukum. Yang pertama adalah mubah, boleh. Jadi hukum dasar, hukum asli dari jual beli, hukum asal dari jual beli adalah boleh. Ya, hukum asal jual beli adalah boleh. Dalilnya tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua ada jual beli wajib. Jual beli yang seperti apa? Jual beli apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Itu berarti jual beli menjadi wajib. Kemudian sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Teman kita membutuhkan nih. Jadi sunnahnya, baiknya kita jual. Kemudian bisa jual beli itu menjadi haram. Kenapa? Misalnya menjual barang yang dilarang atau untuk diperjualbelikan. Jadi misalnya kayak jual minuman keras, jual narkoba, itu jual beli hukumnya haram. Ketika menjual barang yang najis, barang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kemudian menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Ini jual belinya yang diharapkan. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya hukum asli jual beli adalah mubah atau boleh. Dalilnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Selama dia tidak melarang syariat Islam, tidak melarang apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Islam, agama, dan yang telah ditetapkan oleh negara, dia hukumnya adalah boleh. Itu hukum asal jual beli. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun sering kita bahas, bahwasanya rukun itu adalah bagian-bagian yang harus ada ketika jual beli itu terlaksana. Nah, yang pertama di sini ada 3. Yang pertama adalah penjual dan pembeli, al-aqidan, yaitu harus ada. Kemudian barang yang dijual belikan, silah. Kemudian akad jual beli. Jadi ada 3. Yang pertama adalah al-aqidan, orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus ada. Kemudian barang yang dijual belikan, jadi barangnya harus ada. Kemudian akad
jual beli. Kemudian akadnya harus ada. Yang pertama, penjual dan pembeli, ada syarat yang harus dipenuhi dari al-aqid dan dari penjual dan pembeli. Yang pertama harus berakal sehat. Ya, ketika yang berjual beli itu akalnya tidak sempurna, ya, gila atau dalam keadaan tidak sadar, maka di sini jual belinya tidak sah karena dia akalnya sedang terganggu. Kemudian atas kehendak sendiri, nah jadi nggak ada paksaan. Jadi karena atas kehendak sendiri dia jadi ridho. Kalau atas paksaan berarti kan dia tidak ridho. Padahal innamal bai'u an taradin, jual beli itu harus didasari dengan ridho. Ya, kalau salah satunya tidak ridho karena terpaksa, misalnya kamu harus jual laptop kamu, kalau enggak saya tembak, kalau enggak saya bunuh misalnya. Ini berarti jual belinya tidak sah karena secara terpaksa. Kemudian tidak boros, kemudian telah balik. Ya, syarat penjual dan pembeli harus balik. Nah, yang sering kita hadapi dalam keseharian kita ketika kita melaksanakan jual beli, itu kan kadang kita kalau yang punya adik kecil, ya, atau waktu dulu kita semasa masih kecil, kita beli permen, kita beli makanan, itu kan kita beli aja, padahal kita belum balik. Nah, itu seperti apa hukumnya? Ya, apakah itu sah? Apakah jual beli yang kita lakukan ini boleh? Nah, ternyata para ulama menyampaikan bahwasanya itu boleh. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud di sini syarat penjual dan pembeli harus balik itu ketika dia menjual beli barang yang qimah, yang barang yang berharga. Misalnya jual motor, jual rumah, jual mobil, itu harus orang yang balik, ya. Kalau enggak kan nanti dia nggak tahu harganya, dia nggak tahu pasarannya, akhirnya kacau. Maka di sini syaratnya yang pertama harus berakal sehat, atas kehendak sendiri, tidak pemborosan, kemudian telah balik. Kemudian yang kedua, barang yang dijual belikan. Nah, syaratnya barang yang dijual belikan ini harus yang pertama suci dari najis, ya, barangnya itu suci, tidak najis, ya, tidak kotoran atau daging babi, daging anjing misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, ya. Kemudian ada manfaatnya, yang dijual belikan ada manfaatnya, ya. Jadi tidak sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang dapat diserah terimakan, ya, barang dapat diserah terimakan, baik itu serah terima secara fisik, secara langsung, atau serah terima secara maknawi, ya. Maknawi itu misalnya kita nggak bisa megang barangnya nih, seperti contohnya kalau kita beli transaksi saham itu kan kita nggak bisa megang barangnya nih, kita cuma tahu kodenya misalnya, itu seperti itu. Kemudian barang milik sendiri, kita nggak boleh menjual barang milik orang lain. La tapi amal laisa indak, jangan kalian jual apa yang tidak kalian miliki. Ya, misalnya kita menjual mobil di pinggir jalan, padahal itu mobil orang bukan mobil kita, nah itu kan tidak diperbolehkan. Barang diketahui kedua belah pihak, jadi penjual tahu, pembeli tahu barangnya seperti apa, harus dijelaskan dengan jelas dan rinci. Kalau memang barangnya ada ada cacatnya, ada aibnya, yang harus dijelaskan, nggak boleh disembunyikan, ya. Jadi semuanya harus jelas, jadi antarodin, jadi keduanya tetap bisa saling meridhoi. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah akadnya. Nah, dalam akad ini ada dua, yaitu ada ijab dan ada qabul. Ijab adalah pernyataan si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Misalnya Ustadz penjualnya, kalian pembelinya. Misalnya Ustadz punya motor nih, motornya mau dijual. Nah, ketika akad jual beli, di sini harus ada ijabnya. Saya jual motor ini dengan harga 15 juta misalnya kepada Anda. Nah, kemudian si pembeli di situ ada namanya qabul, ya. Qabul itu pernyataan penerimaan si pembeli. Jadi si pembeli, saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, gitu. Jadi harus ada ijab, ada qabul. Nah, sekali lagi ini untuk barang-barang yang qimah, barang-barang yang mempunyai harga, ya, barang-barang yang berharga. Nah, jadi itu.
Kalau cuman gorengan, kalau cuman permen dan lain sebagainya, itu kita ijab kabulnya sesuai dengan kebiasaan kita aja. Kita ngasih uang, kemudian kita ambil gorengan, itu sudah masuk dalam kategori ijab dan kabul. Nah, di sini adalah rukun dan syarat jual beli. Yang rukunnya pertama ada penjual dan pembeli, kemudian barang yang dijual belikan, kemudian ada akad jual beli. Itu aja rukunnya. Ya, itu rukunnya. Semoga ini bisa dipahami ya dari awal tadi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa langsung ditanya sama Ustaz, bisa langsung lewat chat yang ada di bawah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.